Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopper bagian 933. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bisa dibayangkan, adapun Huo Tua, Mu Jipeng dan Xingtianya, mereka hanya setengah langkah lagi dari tahap air guru suci. Tentu saja mereka juga sangat bersemangat. Sebaliknya, Qin Chen dan Yu Qianzu relatif tenang. Keduanya duduk bersila satu sama lain, dan Qin Chen langsung mengeluarkan pil surgawi dao ilahi atribut ruang dan pil surgawi dao ilahi atribut asal, kemudian menelannya sekaligus. Begitu kedua pil ini jatuh ke perut Qin Chen langsung merasakan kekuatan yang mencengangkan dan mulai berkeliaran di antara anggota tubuhnya. Tubuhnya segera mengeluarkan suara berderak. Dalam waktu yang singkat, pusaran besar muncul di atas kepala Qin Chen. Pusaran itu perlahan berputar secara bertahap membentuk lubang hitam. Serangkaian kekuatan asal yang menakutkan mulai berkeliaran di tubuh Qin Chen. Setelah kekuatan ini memasuki tubuh Qin Chen, itu segera berkumpul di asal Qin Chen. Dan kemudian Qin Chen melihat bahwa sumber utamanya benar-benar menjadi lebih bulat di bawah kekuatan ini. Seolah-olah itu sedikit meningkat. Pil ini sangat kuat, kata Qin Chen. Dia terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang kekuatan benda ini sebelumnya. Dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengambilnya. Sekarang dia merasakan kohesi dari kekuatan ini yang membuatnya sangat takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ada pil yang bisa memperbaiki dan meningkatkan asalnya. Selain pil Heavenly Dao Dipin atribut asal, efek dari pil Heavenly Dao Dipin atribut ruang juga mulai menyebar. Qin Chen segera merasa seperti berada dalam kehampaan misterius, dan kekuatan ruang melonjak di benaknya. Ini adalah dewa luar angkasa, kekuatan ruang yang terkandung di dalam pil. Ruang ini memungkinkan Qin Chen untuk langsung memahami kekuatan ruang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja pemahaman semacam ini hanyalah persepsi tentang aturan ruang. Ini tidak berarti bahwa Anda benar-benar memahami aturan ruang. Berapa banyak yang bisa dikuasai tergantung kepada pemahaman masing-masing orang. Yang meminum pil atribut ruang ini lebih banyak. Jika lebih sedikit pemahaman, maka lebih sedikit penguasaan. Tapi Qin Chen memiliki kitab asal di tubuhnya. Ketika Qin Chen menyadari aturan ruang, buku asal-usul juga mencatat aturan ruang antara langit dan bumi. Kecepatan ini lebih cepat daripada kecepatan di mana karakter tingkat penguasa biasa dapat memahami aturan ruang. Ini sepertinya ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah si mimpi tidur yang telah menguasai aturan ruang ke tingkat yang mencengangkan, sulit untuk mencapai kecepatan persepsi Qin Chen saat ini. Saat ini Qin Chen sudah benar-benar tenggelam dalam lautan aturan. Hal yang sama juga berlaku untuk Yu Qianzu. Keduanya adalah sosok jenius, dan Yu Qianzu telah mewarisi glasir bulan tertinggi. Dan saat ini kekuatan warisan di tubuhnya perlahan-lahan dilepaskan. Dibandingkan dengan mereka berdua, Xiao Hojun dan yang lainnya jauh lebih sederhana. Ketika inti dari pil Heavenly Dao Dipin memasuki tubuh Xiao Hojun, tubuh Xiao Hojun yang awalnya memiliki penyakit yang gelap, itu dengan cepat mulai diperbaiki. Awalnya asal Xiao Hojun yang rusak telah banyak diperbaiki di bawah pemeliharaan Pohon Iblis dari 10.000 alam, dan sekarang telah dipelihara oleh pil Heavenly Dao Dipin. Asal mula guru suci yang bobrok itu dengan cepat menjadi bulat. Pada saat ini beberapa pena suci guru suci kelas menengah mengelilingi Xiao Hojun itu meledak terbuka, disertai dengan semburan retakan. Itu berubah menjadi aliran energi murni dan kemudian terkondensasi di atas kepala Xiao Hojun. Di atas kepala Xiao Hojun, pusaran elemen suci dengan cepat terbentuk dan pusaran elemen suci tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan momentumnya sangat mengejutkan. Napas tahap air guru suci mulai berlama-lama di tubuh Xiao Hojun. Ini adalah napas aturan tahap air guru suci yang dikuasai oleh Xiao Hojun setelah menerobos tahap air guru suci.
Dao surgawi dan tubuh fisiknya menyatu kembali, seolah-olah terlahir kembali. Dan napas ini juga keluar lalu mengalir kepada Huo Tua, Mu Jipeng, Xingtianya dan yang lainnya. Huo Tua dan Mu Jipeng hanya berjarak 1 langkah dari tapair guru suci. Jika mereka berdua menelan pil saja, itu mungkin tidak akan menerobos ranah tapair guru suci, karena kesulitan menerobos ranah tapair guru suci sangat tinggi dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminum pil. Jika sesederhana itu, guru suci tapair di surga tidak akan langka. Namun di bawah kepemimpinan Xiao Hojun, aura guru suci tapair yang tak terhitung jumlahnya mulai menembus ke dalam tubuh mereka berdua. Awalnya keduanya tidak mungkin menerobos, namun mereka mengikuti resonansi dari Xiao Hojun dan berbagi pemahaman. Segera di atas kepala mereka berdua, pusaran energi suci yang mengerikan mulai terbentuk dan tiba-tiba mulai menerobos ke tapair guru suci. Dan terobosan mereka berdua sekali lagi memacu terobosan Xingtianya. Xingtianya juga memiliki napas terobosan seperti kelahiran kembali dan napas tubuhnya mulai meningkat dengan luar biasa. Dalam sekejap, aura dari beberapa dari mereka melonjak pada saat yang sama, beresonansi pada saat yang sama, dan bergabung satu sama lain dan juga saling mempromosikan. Dan di saat mereka menerobos ranah guru suci tapair, pada saat yang sama itu juga menarik Qinchen dan Yu Qiansu. Keduanya jelas hanya berada di ranah guru suci puncak tahap awal, tetapi mereka tampaknya menerima terobosan dari tapair guru suci, dan mereka disublimasikan dalam napas ini. Ini juga efek yang ingin dicapai oleh Qinchen. Kalau tidak, mengapa dia harus membiarkan semua orang menerobos bersama? Manfaat terobosan bersama tidak tertandingi, cukup untuk memberi setiap orang peningkatan yang luar biasa. Gemuruh, sisi laut pasang surut ini benar-benar mendidih, dan kehampaan puluhan ribu mil atau bahkan 100.000 mil terjun ke pemandangan yang menakutkan. Gelombang hampa melonjak seperti laut di bawah badai. Meskipun Qinchen dengan sengaja memilih tanah terpencil sebagai tempat terobosan, dan bahkan sebelum itu dia menghabiskan beberapa waktu untuk membersihkan monster hampa dalam lingkaran puluhan ribu mil dan juga menempatkan batasan di sini, tetapi dia tidak mengharapkannya terobosan mereka akan menyebabkan penglihatan yang begitu menakutkan. Kebisingan yang mereka buat kali ini begitu besar, bahkan jika mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dalam kehampaan, mereka masih bisa terlihat. Ketika penglihatan pusaran yang menutupi puluhan ribu mil kehampaan terbentuk, beberapa karapan dan kapal yang melewati laut pasang surut di kejauhan mengamati tontonan ini. Secara alami mereka penasaran dan bergegas ke arah Qinchen dan yang lainnya. Mereka ingin melihat apa yang terjadi. Umumnya jenis penglihatan ini muncul, yang paling mungkin adalah harta karun yang digali atau kelahiran dunia rahasia. Tetapi setelah mereka mendekat, mereka merasakan aura yang menakutkan di dalam, dan kemudian menyadari bahwa seseorang sedang membuat terobosan di sini, dan bahwa pihak lain sedang melahap pena suci yang tak terbatas dan dibaptis oleh hukum surga. Setelah menemukan ini, sebagian besar kalapan dan prajurit berhenti bergerak hanya melihat jarak melalui kehampaan ribuan mil. Kekuatan karapan ini tidak tinggi, lagi pula tempat ini dekat dengan kota Dongguang. Seniman bela diri yang umumnya lewat di sini hanyalah ahli guru suci biasa, bahkan ada ahli guru suci setengah langkah, dan bahkan ada ahli suci surgawi. Hanya di kedalaman sebenarnya dari laut pasang surut akan ada karapan teratas. Merasakan intensitas kekerasan dari kekuatan yang berkumpul di langit, beraninya mereka melangkah maju. Sama seperti menonton kegembiraan, mereka berkumpul bersama, menunjuk ke lokasi Qinchen dan yang lainnya, dan hanya berdiskusi. Di antara kerumunan ada seorang gadis lugu. Gadis ini nampak berusia sekitar 20 tahunan, tetapi basis kultivasinya berada di ranah guru suci tahap awal. Dia jelas juga berasal dari keluarga besar. Setelah beberapa saat, seorang master di ranah guru suci jangka menengah langsung datang kepada gadis itu. "Nona, saya kembali," kata guru suci puncak jangka menengah itu. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu. Posisinya di karapan tampaknya sangat tinggi. Ketika dia kembali, wajah semua orang menunjukkan rasa hormat. "Peng Lao, apakah kamu sudah mengetahuinya dengan jelas? Siapa yang menerobos di sini?" kata gadis itu. Seperti yang diperintahkan oleh Nona, lelaki tua ini memasuki bagian dalam.
tetapi energi langit dan bumi di dalamnya terlalu keras. Dan bahkan sepertinya itu terhalang oleh batasan dan formasi. Bawahan takut jika bawahan masuk dengan gegabah, maka bawahan pasti akan mengganggu terobosan pihak lain. Terlebih lagi, bawahan tidak bisa mendekat karena kekuatan di dalamnya sangat mengerikan. Dan jika bawahan memaksa, mungkin bawahan akan terjebak di dalamnya, kata Peng Lao. Apa, bahkan jika Tuan Peng Lao masuk, apakah mungkin terjebak? Banyak orang di sekitar menghirup udara dingin dan mereka menunjukkan keterkejutan. Peng Lao adalah master teratas dalam karapan mereka, guru suci puncak jangka menengah. Karakter seperti itu tidak dapat mendekati pusat penglihatan ini. Jadi, bagaimana tingkat kultivasi orang-orang yang ada di dalamnya? Mungkinkah seseorang sedang menerobos ranah guru suci Tapahir? Banyak orang memikirkan kemungkinan ini dan hati mereka terkejut. Guru suci Tapahir, terobosan karakter ini sangat jarang. Dan bahkan jika itu di kota Dongguang, hampir tidak mungkin untuk melihatnya. Dan sekarang ada orang-orang yang menerobos ranah guru suci Tapahir di lautan pasang surut ini. Tidak peduli bagaimana menurut mereka, rasanya sedikit ajaib dan luar biasa. Itu benar, orang ini pasti sedang menerobos ranah guru suci Tapahir. Kata gadis itu, dia nampaknya sudah mengharapkannya sejak lama. Matanya yang indah dengan air murni menjadi bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk kamar dagang Tiantong kita, kata sang gadis. Peluang. Orang lain menoleh dengan keraguan di wajah mereka. Ketika orang lain sedang menerobos, apa yang terjadi pada mereka? Namun Peng Lao tidak bisa berhenti berpikir setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang gadis. Orang normal yang menerobos Tapahir guru suci pasti akan memilih tempat yang aman, dilindungi oleh klan atau sebagainya. Tetapi orang ini memilih untuk menerobos di tempat ini. Mungkin dia adalah seorang kultivator biasa dan tidak memiliki kerabat atau teman. Dan tidak ada latar belakang pengaruh besar. Jika karakter ini dapat ditarik ke kamar dagang Tiantong kita, itu akan sangat membantu kekuatan kamar dagang Tiantong kita, kata sang gadis. Mendengar ucapan sang gadis, Peng Lao dan yang lainnya setuju dan mereka mulai melindungi terobosan pihak lain. Saat sekelompok orang ini hendak melindungi terobosan Kincen, Peng Lao tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap ke arah tertentu dan kemudian berteriak. Tidak, seseorang telah memasuki zona terobosan dan sepertinya akan mengganggu terobosan orang ini, kata Peng Lao. Siapa itu? Ayo kita lihat, kata sang gadis. Dia, Peng Lao dan yang lainnya kemudian segera bergegas. Tidak jauh dari sana seseorang segera menemukan pergerakan orang-orang dari kamar dagang Tiantong. Saudaraku, sepertinya seseorang sedang mendekati kita. Beberapa guru suci jangka menengah yang cacat juga berani untuk menghalangi master penghancur jiwa ini. Tapi tidak apa-apa, aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh sekelompok orang ini, kata pemimpin tim itu yang dikenal dengan nama guru suci penghancur jiwa. Tidak lama kemudian orang-orang dari kamar dagang Tiantong di bawah kepemimpinan sang gadis sudah tiba tidak jauh di depan rombongan orang tersebut. Nona, hati-hati, itu adalah guru suci penghancur jiwa, kata Peng Lao. Ekspresinya berubah drastis. Begitu kata-kata guru suci penghancur jiwa jatuh, ekspresi sekelompok orang dari kamar dagang Tiantong juga berubah, dan ekspresi mereka menunjukkan kengerian. Mata cantik dari sang gadis juga tenggelam, dan kilatan kepanikan muncul. Jelas nama ini berdampak besar padanya, dan dia tidak menyangka bahwa kelompok orang ini ternyata adalah tim yang dipimpin oleh guru suci penghancur jiwa. Guru suci penghancur jiwa adalah ahli kuat yang baru saja menerobos Tapahir guru suci. Tetapi dia sangat terkenal di kota Dongguang. Orang ini juga dianggap sebagai kultivator biasa dan memiliki sekelompok saudara. Dikatakan orang ini juga adalah seorang bandit laut pasang surut. Namun belakangan setelah menerobos Tapahir guru suci, mereka malah membasuh diri dan mereka benar-benar memulai bisnis pengawalan di beberapa kota di dekat kota Dongguang. Yang disebut bisnis pengawalan adalah untuk mengangkut barang-barang untuk kamar dagang. Karena banyak kamar dagang yang kekurangan tenaga kerja dan perlu mempekerjakan beberapa personel asing. Guru suci penghancur jiwa orang ini sangat ganas meskipun dia adalah seorang kultivator biasa seperti guru suci Heijan. Namun dia jauh lebih jahat daripada guru suci Heijan dalam hal ketenaran. Untuk kamar dagang kecil biasa, nama dewa penghancur jiwa hanyalah mimpi buruk.
Saya bertemu dengannya saat ini pasti tidak akan ada hal yang baik. Mendengar seruan Peng Lao, guru suci penghancur jiwa memiliki senyum muram di wajahnya. Dia tampak sangat puas dengan rasa takut Peng Lao dan yang lainnya, dan kemudian dia mencibir. Karena kamu tahu nama lelaki tua ini, kenapa kamu masih berani datang? Begitu dia berbicara, bawahan guru suci jangka menengah yang mengikutinya semuanya memandang dengan ekspresi ganas. Dan guru suci penghancur jiwa memberi perintah untuk mengepung. Wajah Peng Lao sedikit berubah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun sang gadis kembali sadar dan kemudian melangkah maju. Meskipun dia khawatir wajahnya nampak murah hati dan kemudian dia terkekeh. Ternyata itu adalah guru suci penghancur jiwa yang terkenal. Tolong maafkan aku. Oh, orang-orang dari kamar dagang Tiantong sedikit berani. Kata guru suci penghancur jiwa, dia menyipitkan matanya. Siapa Anda? Kata guru suci penghancur jiwa. Junior Yan Yingying, kata gadis itu. Oh, ternyata itu adalah Putri Laoyang. Kapan Laoyang memiliki anak perempuan seperti ini? Orang tua ini belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kata guru suci penghancur jiwa, dia menyipitkan matanya dan menjilat lidahnya. Dia memandang Yang Yingying dengan senyum aneh. Matanya bersinar hijau, membuat orang merasa berbulu. Hei kakak, wanita ini tidak buruk. Lebih baik turunkan sekelompok orang ini dan bunuh laki-laki itu. Lalu serahkan wanita itu kepada kakak laki-laki tertua sebagai istrinya. Tubuhnya yang berair sangat putih, pasti sangat nyaman untuk dimainkan. Kata salah satu bawahan di samping guru suci penghancur jiwa, seraya tertawa muram. Diam, dasar bau busuk, kata guru suci penghancur jiwa seraya menampar orang itu. Kita adalah pembisnis pengawalan. Bagaimana kita bisa bertindak sebagai seorang bandit seperti itu? Kata guru suci penghancur jiwa. Ya, kakak tertua, maaf, bawahan salah. Kata orang itu seraya menutupi wajahnya yang bengkak dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Senior penghancur jiwa, saya tidak akan berbasa-basi. Tolong kepada senior penghancur jiwa dan bawahannya untuk pergi dari sini. Dan jangan ganggu terobosan orang itu, kata Yang Yingying. Beri alasan kepada orang tua ini, apakah orang itu adalah tamu dari kamar dagang Tiantong Anda, kata guru suci penghancur jiwa. Senior, orang ini memang bukan tamu kamar dagang Tiantong saya. Tetapi ketika dia selesai menerobos, generasi muda ini akan mengundangnya. Jadi, kata Yang Yingying. Hanya itu, kata guru suci penghancur jiwa. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin. Peng Lao dan yang lainnya semuanya terkejut. Satu persatu mereka melangkah maju dan berhenti di depan Yang Yingying, mengawasi guru suci penghancur jiwa dengan waspada. Takut guru suci penghancur jiwa akan melakukan tindakan. Jangan berpikir bahwa lelaki tua ini tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Anda ingin menggunakan orang tua ini untuk menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Jika bukan demi Pak Tua Yang, mungkin orang tua ini telah membunuhmu. Jadi, ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kasar, kata guru suci penghancur jiwa. Tapi senior penghancur jiwa, kata Yang Yingying, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mata guru suci penghancur jiwa tiba-tiba menjadi dingin. Cepat kamu pergi dari sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyerangmu? Kata guru suci penghancur jiwa. Setelah suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan segera kekuatan hukum yang menakutkan berubah menjadi gelombang. Dan kemudian menyapu ke arah Yang Yingying dan yang lainnya. Peng Lao dan master lainnya dari kamar dagang Tiantong melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Satu persatu melangkah maju, menggedor, dan kehampaan bergetar. Peng Lao dan yang lainnya terkejut dan langsung terbang keluar. Semuanya menunjukkan ekspresi yang jelek. Mereka semua mendengus, darah di tubuhnya nampak melonjak, dan mereka semua hampir memuntahkan seteguk darah. Kembalilah dan beritahu Pak Tua Yang bahwa ketika semuanya selesai di sini, lelaki tua ini akan pergi ke kamar dagang Tiantong untuk membahas bisnis, kata guru suci penghancur jiwa. Dia berkata dengan senyum muram. Ekspresi Yang Yingying dan yang lainnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Yang Yingying ingin mengatakan sesuatu, tetapi buru-buru dihentikan oleh Peng Lao dan menariknya pergi. Hahaha. Guru suci penghancur jiwa tertawa dan dia berserta bawahannya dengan cepat mendekati tempat di mana Qin Chen dan yang lainnya sedang menerobos.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.